Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Muhammad Tontowi Anwar, NIM 250109114473, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4. Pada hari ini, tanggal 31 Januari 2006, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi organisasi keagamaan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Gimana hari ini? Baik. Yang semangat dong, teman, masih pagi. Seharusnya kita lebih fresh. Kalau bilang selamat pagi, sehat, luar biasa, alhamdulillah. Oke? Bisa dimulai? Gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, alhamdulillah. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk atau sakit, izin? Ada. Siapa? Adiba. Satu saja? Yang laki-laki hadir semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu. Ahmad Asrori. Ini Adiba ini yang nggak masuk ya? Hadir. Oke ya. Yang tidak masuk tadi berarti Adiba. Anak kelasnya kotor, saya minta tolong dong. Setiap anak harus membawa satu sampah yang ada di sekitar kalian. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sudah dapat sampah semua? Sebelum kita mulai, mari kita berdiri dulu. Kita bawakan lagu Indonesia Raya. Kita diharap berdiri. Untuk Indonesia Raya. Ada yang tahu? Sekarang kita mau menjelaskan tentang apa? Kita menerangkan tentang organisasi terbesar di Indonesia. Saya ada video pendek mengenai tentang salah satu pendiri di organisasi di Indonesia. Mari kita simak videonya. Adalah pejuang kemerdekaan Indonesia Kiai Haji Hashim Asyari dengan semangat pergerakan Islam. Dari video ini sama-sama belajar bahwasanya di Indonesia ini memiliki dua organisasi Islam yang sampai sekarang atau yang bisa dikatakan mendunia. Tujuannya biar kalian paham. Kemarin kan awal semester pertama kita membahas tentang Islam masuk di Indonesia, ya kan? Lanjut, kemarin kita membahas tentang Wali Songo. Sekarang kita diteruskan dengan organisasi yang ada di Indonesia dalam naungan agama Islam. Yang terbesar ada dua. Siapa saja? Kiai Hasyim sama Ahmad Dahlan. Yang dua tokoh tersebut mempromosikan bahwasanya mendirikan sebuah organisasi yang masing-masing yang bernama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari video tadi kita bisa meneladani bahwasanya beliau berdua ini termasuk masih satu keluarga, ya enggak? Sama-sama dari keturunan Sunan Giri. Kita lanjut materinya. Tadi kedua tokoh tersebut, Yai Ahmad Dahlan atau yang dikenal dengan Muhammad Darwis bersama Yai Hasyim sama-sama mondok di Bangkalan dan sama-sama belajar di Tanah Suci. Memang kalau kalian lihat di internet banyak wawasan yang mengatakan ada versi yang mengatakan bahwasanya pernah belajar di Madura bersama. Ada yang mengatakan bertemu dan belajar bersama di Tanah Suci dan banyak versi yang lain karena setiap versi itu berbeda-beda. Akan tetapi yang lebih masyhur itu adalah pertemuan di Tanah Suci.
Tadi kan mengenal siapa sih Kiai Ahmad Dahlan tadi, kan gitu. Salah satu pendiri. Konteksnya awalnya membedah masalah. Terus yang kedua, solusi tajdid atau pembaruan. Karena sebelum adanya organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, itu ada satu organisasi besar juga, yaitu yang disingkat dengan SI. SI itu organisasi Islam tertua, akan tetapi dengan lambat laun akhirnya terkikis dengan zaman. Yang masih bertahan sampai sekarang dan membesar adalah Muhammadiyah dan NU. Dan beliau juga menerangkan tentang bagaimana kita menggunakan logika yang aksi. Jadi bukan hanya kita mempelajari saja, kita juga harus mempraktekkan. Nah, ini organisasi modern dengan sistem administrasi yang rapi, terinspirasi manajemen sekolah barat namun berjiwa Islami. Makanya banyak pendidikan-pendidikan yang muncul, bukan hanya mulai dari perguruan tinggi saja, melainkan mulai dari sekolah dasar. Terus nggak salah juga dengan kesehatannya, banyak dokter-dokter yang dari organisasi Muhammadiyah, dan juga banyak ijtihad atau intelektual profesor-profesor yang dari organisasi Muhammadiyah. Oke, sekarang ke Yai Hasyim Asy'ari. Konteks pertama di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sama-sama mondok, sama-sama jihad, versinya berbeda. Kok berbeda ya? Satu jalan, satu tujuan, tapi beda jalan. Nah, ini sama-sama mengembangkan Islam, tapi lewat mana? Lewat konteks pondok pesantren. Pak, kira-kira pada saat Kiai Ahmad Dahlan itu tidak membangun pondok pesantren kah, Pak? Kenapa kok sampean menerangkan hanya di dunia pendidikan saja, tidak ada pesantrennya? Ada, akan tetapi lebih menonjol Kiai Hasyim Asy'ari mengenai tentang ke pondok pesantren. Selain konteks dari pondok pesantren, juga ada di filosofi aswaja mengenai pemikiran. Kalau Ahmad Dahlan tadi, Kiai Ahmad Dahlan itu mengenai logika aksi. Ya, jadi setelah belajar dipraktekkan. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu belajar, dikembangkan, terus dipraktekkan. Sama nggak tujuannya? Sama. Makanya dengan kata-kata filosofi aswaja. Salah satunya mencabut tradisi lokal yang baik harus dirawat, bukan diperangus atau dihapus. Itu salah satu contoh. Oke, yang ketiga adalah sikap sang penjaga. Beliau ini salah satu tahanan pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Makanya kalau nggak salah tahun lalu itu ada film yang berjudul tentang Sang Kiai. Kalau kalian pernah melihat, ada yang pernah melihat? Beliau ditahan oleh penjajah Jepang, dan beliau pernah mengatakan bahwasannya biarkan saya di bawah, tapi jangan apa-apakan santri saya atau murid-murid saya, sampai segitunya. Makanya beliau dianggap sebagai sikap sang penjaga, mewadahi kaum tradisionalis untuk mempertahankan ajaran aswaja dan membentengi umat dari ideologi yang tidak sesuai dengan karakter Nusantara. Makanya nilai sampean ono acara tahlilan, ya kan, mesti ono berkati. Karena apa? Islam terdahulu kan mengadopsi agama atau meyakini agama, yaitu Hindu Buddha. Timbang sesajen iku mau dibuat, ya akhirnya pada saat zamannya Wali Songo diganti dengan berkat, dipangan bareng-bareng. Nang berkat sendiri ikut dari nama berkah. Nah itu lho Pak, berarti nang Muhammadiyah itu ya kono ada, sama-sama ada, akan tetapi konteksnya berbeda.
berbeda. Mengutamakan apa? Tawasul. Makanya kita tawasul, sikap moderat, jalan tengah dalam beragama. Kita mengirim doa kepada pendahulu-pendahulu kita, ya kan? Apalagi kepada junjungan kita Nabi Muhammad, ya kan? Terus yang kedua, tasamu, toleransi terhadap peradaan, pendapat dan budaya. Terus yang ketiga adalah tawazin, keseimbangan antara dalil dan akal. Sama-sama konteksnya Islam, mempunyai kitab suci yang bernama Al-Qur'an, juga mempercayai hadis, sama kan ya? Apakah di Muhammadiyah juga menerapkan ini? Menerapkan semua. Dia juga tawasul, tasamuh, ya, tawazin. Lanjut, dua jalan yang berbeda strategi. Yang biru Yai Ahmad Dahlan, terus yang hijau adalah Yai Hasyim. Pendekatannya bagaimana? Modernis dan tajdid. Yang Yai Hasyim tradisional dan pelestarian budaya. Sama enggak? Beda kan? Tapi satu jalur. Ini pembaruan Yai Ahmad Dahlan, ya kan? Yai Hasyim tetap melestari, yang tidak membuang, akan tetapi melestarikan, dirubah dengan yang baik. Yang kedua, basis pendidikan. Kan tadi kan awal tadi bilang sistematika sekolah, madrasah klasikal, sama-sama di dunia pendidikan. Akan tetapi kalau Yai Ahmad Dahlan ini lebih ke sekolah formal, kalau yang Yai Hasyim lebih ke pondok pesantren. Jadi siswanya atau santrinya mukim di tempat. Dengan metode apa? Sorogan dan bandongan. Sorogan itu seperti Pak Owi yang ngaji, kalian yang mendengarkan. Itu sistem bandongan. Kalau diartikan sistem bandongan ini adalah sistem ceramah. Struktur organisasi modern demokratis. Kalau Yai Hasyim jaringan ulama dan partneristik kiai. Yang keempat, fokus sosial, kesehatan dan layanan politik. Kalau Yai Hasyim pemberdayaan ekonomi dan kultur. Sama-sama terkait nggak Pak? Sama. Di bawah perbedaan ini bukanlah penggantangan atau perbedaan, melainkan pembagian tugas, division atau lobor. Jadi kalau disimpulkan, Yai Ahmad Dahlan ini fokus di administrasi. Kalau Yai Hasyim fokusnya kemana? Pemberdayaan para ulama. Sama-sama mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, titik temu spiritual, hubullah, cinta itu kepada Allah. Yang pertama, keikhlasan total. Makanya tadi video awal kita ada cuplikan bahwasanya pada tahun 1961 Yai Ahmad Dahlan dinobatkan sebagai apa? Pahlawan nasional. Dan pada tahun selanjutnya Yai Hasyim diangkat sebagai pahlawan nasional. Yang kedua adalah tawakal dan sabar. Terus yang ketiga, amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Yang kita lakukan setiap hari. Sampean nggak ngerasa kalau sampean telah melaksanakan amalan-amalan tersebut. Bukti tinta ilahi kepada manusia. Yai Ahmad Dahlan ke pendidikan dan kesehatan. Kalau Yai Hasyim pemberdayaan saling melengkapi. Prioritas dari sajadah ke medan juang. Loh, kan? Juga pada saat itu juga sama-sama ikut perang membela agama Islam. Oke, di sini ada cuplikan lagi mengenai video. Ini lebih tepatnya hasil talk show dari para ulama yang diadakan oleh Mata Najwa ini mengenai bukan perbedaan tapi sama-sama tujuan tapi beda jalur. Kita saksikan. Islam saja belum bisa menyatukan umat. Aku saya punya yang sukanya. Oh, bukan itu pengamalannya. Bapak itulah mengamalkan surat Al-Mulk. Itu salah satunya. Oke, kemarin kan kita sudah membagi kelompok. Silakan kumpul di kelompoknya masing-masing. Saya
kasih lembar LDK. Oke, silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan dicari. Ini tugasnya kita tadi habis menelaah video-video dan juga saya terangkan mengenai perbedaan dan persamaan. Ya, silakan dikerjakan itu sesuai dengan yang ada di LKS kalian. Mungkin ada yang merasa kesusahan, Pak ini kok kayak gini Pak ya, mungkin boleh tanyakan. Ayo, biar tidak sesat di jalan nanti. Dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya ya. Sudah selesai? Yang mana ini? Yang kedua-duanya ini. Yang Hasyim Asyari sudah. Ini yang Hasyim Asyari. Terus yang satunya ya Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan kan ini. Biografi Ahmad Dahlan. Ya, oke, silakan ditulis. Dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Oke, mungkin kalau ada kesusahan dalam mengerjakan boleh angkat tangan, nanti saya akan ke kelompok kalian biar tidak kehilangan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman kami mengenai Kiai Ahmad Dahlan. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh dan soleha, yaitu Kiai Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Gugusan Ahmad Dahlan mengenai berdirinya Muhammadiyah pun mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dukungan baik tersebut rupanya tidak dapat menghadirkan munculnya fitnah-fitnah, tuduhan hingga hasutan yang datang pada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan telah melopori kebangkitan dari umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai suatu bangsa yang tergagah dan masih harus banyak belajar serta berbuat banyak. B. Melalui organisasi Muhammadiyah yang ia gagas, Ahmad Dahlan telah memberikan banyak ajaran Islam yang murni kepada bangsa Indonesia. Selain itu, ajaran yang dibawa oleh Ahmad Dahlan menuntut kemajuan, kecerdasan hingga beramal bagi Indonesia dan umat tanpa melakukan dasar dari imam dan Islam. C. Melalui organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan, Ahmad Dahlan telah mempunyai amal usaha sosial serta kependidikan yang sangat diperlukan dalam kebangkitan serta kemajuan bangsa dengan jiwa serta ajaran Islam. D. Melalui organisasinya Muhammadiyah bagi wanita atau Aisyah telah melopori kebangkitan dari wanita-wanita Indonesia untuk dapat mengecap pendidikan serta berfungsi sosial istihad dengan para kaum pria. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak deg-degan ternyata ya kelompok 1, meskipun dia berani mengacungkan tangan ini, tapi dia agak menerangkannya agak gemetar, dan yang lain fokus gini ya opor iki iso tak kaya opor. Akhirnya tegang kabeh ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Duduk. Ya, selanjutnya mungkin dari kelompok perempuan, siapa yang kira-kira maju? Oke, kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan hasil pengamatan kelompok saya tentang organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asyari. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang keluarga dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir dari sosok kedua orang tua yang sangat dikenal alim, soleh, dan solihah, yaitu Kiai Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Gagasan Ahmad Dahlan mengecil berdirinya Muhammadiyah itunya mendapatkan
dukungan yang sangat baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Akan tetapi, dukungan yang baik tersebut rupanya tidak dapat menghindarkan munculnya fitnah-fitnah, tuduhan, hingga hasutan yang datang pada Ahmad Dahlan. Jasa-jasa Ahmad Dahlan. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu yang melopori kebangkitan dari umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai suatu bangsa yang terjajah dan masih banyak belajar serta berbuat banyak. Yang kedua, melalui organisasinya, Muhammadiyah bagi Wanita atau Aisyah telah melopori kebangkitan dari wanita Indonesia untuk dapat mengecap pendidikan serta berfungsi sosial setingkat dengan para kaum pria. Untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, biografinya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. 2. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang teknologi. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, tentang tasawuf. Dan yang keempat, tentang fikih. Dan yang terakhir, tentang politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tegas, akan tetapi kelompoknya terkadang pada saat temannya tipu, senggol-senggolan dan tertawa. Ya nggak apa-apa, itu biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke. Banyak yang sudah paham mengenai yang dipresentasikan. Mungkin dari kalian ada yang tanyakan? Oke? Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai perbedaan strategi di Islam? Mengenai strategi di Islam. Oke, mungkin ada yang tanya? Masa perempuan terus yang tanya? Ayo, yang laki-laki. Kenapa kalau di NU itu kalau sholat subuhnya pakai kunut, kalau di Muhammadiyah nggak pakai? Oke, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai strategi yang dibuat di Islam. Yang kedua mengenai kunut. Yang NU pakai kunut, yang Muhammadiyah tidak pakai kunut. Nah, tadi ada teman kalian dua, yaitu Mbak Zaskia sama Mas Ivander, mengenai kedua organisasi tersebut. Yang pertama tadi mengenai apa, Mbak Zaskia? Tentang strategi Islam. Pak, iki lho podo-podo dalam naungan agama Islam ada dua organisasi. Oke, bisa saya jelaskan di sini. Nah, ada dua jalan berbeda strategi, kan tetapi ini satu tujuan. Yang pertama dari Yai Ahmad Dahlan mengenai modernisasi dan tajdid atau pembaruan. Kalau Yai Hasyim Asy'ari tradisional dan pelestarian budaya. Contohnya opo, Pak? Contohnya ini. Kalau di Muhammadiyah kita kebanyakan mengelola sebuah hal yang baru. Misal contohnya kita menggunakan media-media yang sekiranya di masa dahulu belum ada. Kok iso, Pak? Ya salah satunya gini, kita memanfaatkan sosial media, ya kan? Kayak alat-alat ini, ya nggak apa-apa. Terus menurut Yai Hasyim Asy'ari atau dalam naungan pesantren itu biasanya menggunakan basis sorogan dan bandongan. Lebih tepatnya metodenya adalah metode ceramah. Nah, itu perbedaannya. Tapi sama-sama mengajarkan keislaman. Ini ada slide lagi. Nah, berbeda jalan satu tujuan. Di sini menjelaskan bahwasanya Yai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan kita bahwa perbedaan metode bukanlah alasan untuk pemecahan. Yang pertama, untuk spirit dari Yai Ahmad Dahlan
Kita butuh ilmu dan modernitas. Kita juga butuh pengembangan ilmu. Contohnya gini, lek zamane Nabi Muhammad iku bengen kan mek ana unta, kendaraane unta, keledai dan kuda. Tapi untuk zaman sekarang ya ono Innovaribon, ya ono Fortuner, ya kan? Nah, itu modernitas. Terus sampean menggunakan kendaraan unta di Gresik, kira-kira sampean nang kene dadi tontonan apa dadi guyon kira-kira? Guyon ya. Jarene kelompok siji viral nang TikTok, ya kan? Iki loh mulai zamannya bukan zaman dahulu akan tetapi sekarang zaman modern. Yang kedua, spirit dari Yai Hasyim, kita butuh akar dan tradisi. Tradisinya apa? Ya tetap kita mengungkapkan tradisi yang lama, tapi akan tetapi dimodernisasi. Lek bengen ku melaku jalan tuh hal yang biasa, tapi sekarang tuh ada alat transportasi. Lho Pak, berarti gak popo jalan berarti? Ya gak popo, misal sampean berangkat nang sekolah atau ke omah nang sekolah melaku, ya gak popo, golek sapa? Ya kan? Tapi ya mosok ya omahe nang bunder kono, nang sekolahane nang tenger kene melaku. Gak ya payah ya. Otomatis jalan satu-satunya adalah naik angkot utawa diantar orang tua. Oke, Mbak Saskia bisa difahami? Oke, teman-teman bisa paham? Oke. Ini sekarang yang terkadang tenar masih dibahas sampai tahun sekarang. Pak, nang Muhammadiyah iku kok gak atek kunut, sedangkan NU iki atek kunut. Kok ngono, Pak yo? Nah, kalian mungkin tahu kemarin kan kita Jumat, ya. Tiap hari Jumat itu kan ada kita setoran atau password doa. Nah, termasuk salah satunya adalah kunut yang kalian hafalkan. Apa sih isinya kunut itu? Kan doa ya. Kalian melaksanakan sholat subuh tanpa kunut itu nggak apa-apa. Wong isinya doa. Ya kan? Ini pun ada salah satu cerita ya. Pada saat Yai Hasyim Asy'ari datang ke pondoknya Yai Ahmad Dahlan. Pada sholat subuh yang jadi imam itu adalah Yai Hasyim, disuruh oleh Yai Ahmad Dahlan. Monggo njenengan dados imam. Pada saat Yai Hasyim sendiri kan yang mendirikan NU ya. Beliau saat sholat itu subuh tidak menggunakan kunut. Ada salah satu santri yang tanya di Yai Ahmad Dahlan. Salah satu santrinya Yai Ahmad Dahlan. Yai ngapunten, Yai Hasyim mau kok mboten nawi kunut. Apa jawabannya Yai Ahmad Dahlan? Isi dari kunut adalah doa. Dan Yai Ahmad Dahlan sendiri bilang gini, inilah namanya kita toleransi beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu. Begitu juga halnya sebaliknya. Cerita lagi hampir sama ceritanya, akan tetapi ini kasusnya berbeda. Yai Ahmad Dahlan berkunjung di pondoknya Yai Hasyim. Kasusnya pun sama. Malah Yai Ahmad Dahlan pada saat ngimami di pondok pesantrennya Yai Hasyim pakai kunut tuh ya kan gitu. Jadi Mas Ivan tadi jawabannya adalah boleh pakai, boleh nggak pakai. Wong isinya itu doa. Tapi untuk keyakinan di NU sendiri biasanya kalau kalian lupa ya, kayak di pelajaran fikih lupa, kita biasanya melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Tuh, melakukan hal yang lupa, misal kurang rokaatnya, atau pada saat tadi kunut lupa, ya aku durung kunut, akhirnya sujud sahwi sebelum salah. Untuk penutupnya ini, Indonesia berdiri tegak karena memiliki dua sayap Garuda. Nah ini, dari kesimpulan dari pertemuan ini bisa kita simpulkan bahwasanya Indonesia berdiri tegak karena memiliki dua sayap Garuda. Ini tugas kita hari ini adalah merawat warisan mereka dengan sikap tasamuh atau toleransi, cerdas dan
cinta tanah air. Ya kan? Di situ. Mungkin dari siswa ada yang mau sedikit membahas tentang beliau berdua mengenai kalian pahami tentang pelajaran ini. Sudah? Sudah paham? Oke. Cukup dari sini. Apabila ada tutur kata atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wa maul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.